Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi Teh Dinda. Pagi Teh Pia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya di puasa yang ke-7 ya Teh ya. 7 Kita iya. sudah memasuki ke-7 hari di Ramadan kali ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berkumpul lagi di Zoom pagi, di Ngopi Pagi bersama saya Pia Repiani dan Teh Adinda yang sangat cantik sekali hari ini. Masya Allah. Saya tekan kuningnya. Hari ini kita akan ngopi lagi, kita akan sharing-sharing lagi tentang bagaimana sih kiat sukses di usia muda. Nah, ini cocok banget nih. Teh Dinda ini masih muda nih. Masih kepala 2 kan kayaknya ya nih ya. Nah, gimana ya kalau saya udah kepala 3 apa masih bisa sukses? Ya, bisa ya Teh ya? Bisa nggak kira-kira Teh? Bisa. Bisa ya. Ya kita akan ngobrol tentang bagaimana sih menuju sukses gitu ya muda. Walaupun sebetulnya untuk sukses itu usia tidak menjadi ukuran ya Teh ya. Kita bisa sukses di usia kapan saja gitu. Yang penting kita tetap mau berjuang, berusaha, menikmati proses untuk menuju kesuksesan. Nah, sukses seperti apa nih di usia muda? Karena sekarang ini kebanyakan tim kita ini pada milenial kayaknya ya. Apalagi timnya Teh Miu ya, milenial itu ya, para milenial. Terus juga tim-tim kita juga di luar sana banyak yang masih muda-muda gitu ya, yang mereka sudah memilih untuk menuju jalan sukses di Ratu-Ratus ini. Nah, seperti apa tips suksesnya di usia muda? Mangga Teh Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Pia waktunya dan sambutannya. Iya sih yang pernah apa yang ucapkan tadi Tata Teh Pia itu apa sukses itu tidak apa menjadi tolak ukur antara apa dengan usia ya, tidak menjadi batasan gitu. Tapi ketika bisa sukses di usia muda, kenapa tidak? Ya nggak Teh? Gitu. Jadi apa ya, untuk mencapai sukses di usia muda itu bukan hal yang menurut saya itu bukan hal yang mustahil gitu untuk kita wujudkan. Nah, ada tiga kunci utama, yaitu kita harus usaha keras. Yang dibutuhkan adalah apa ya, pengorbanan, terus apa kita itu ya kerja keras, terus pengorbanan gitu. Nah, dari situ kesuksesan itu akan segera kita dapat gitu. Nah, ada 7 kunci untuk meraih sukses di usia muda. Yang pertama ini yaitu tetapkan tujuan hidup yang realistis ya. Suatu hal itu kita harus juga dengan yang realistis. Jangan berandai-andai hanya di angan-angan saja. Itu jadi apa ya? Sesuatu hal itu ya kita harus berpikirnya tuh realistis gitu untuk masa kedepannya itu seperti apa gitu. Dan ya terutama kita harus juga yang namanya punya kita membangun bisnis usaha ini kita ada tujuannya untuk apa gitu ke depan 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan gitu kan ya kita harus berpikirnya secara realistis gitu karena kebanyakan orang kan menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak kebiasaan tersebut di masa tua ya nggak Teh? Nah, kebiasaan seperti ini tidak perlu kita ikuti dengan berlebihan karena sifatnya hanya sementara. Nah, sifat sementara ini kan lebih baik kita investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depannya gitu. Nah, contohnya kita harus punya apa sih target ya enggak? Target dan goal gitu kan, impian-impian ya kita harus ada sebuah investasi atau apa ke depannya gitu yang kita bisa dilakukan dengan jangka panjangnya gitu. Nah, kita menjalankan bisnis di Ratu-Ratus apa sih tujuannya gitu. Kayak kita tuh punya impian apa sih gitu sehingga kita ada giroh gitu ya, semangat menjalankan bisnis agar tidak down, tidak yang namanya baper, terus
ditolak 10 orang, 20 orang tuh langsung melempem, enggak gitu. Karena kita lihatnya realistis gitu. Saya nanti pengen membangun kayak misalkan membangun yayasan anak yatim, mensejahterakan anak yatim gitu kan. Ya itu sebuah impian yang harus kita wujudkan dengan cara kita harus bisa sukses gitu. Ya impian kita juga harus realistis, kan kita mengendalikan kayak emosional kita juga harus cerdas gitu kan ya. Nah gitu. Nah yang kedua itu kita berani menjadi sosok yang unik. Nah di sosok yang unik ini kita kan harus bisa membranding diri. Kita tunjukin lah apa sih kelebihan kita gitu sama orang tuh gitu. Apa sih keunikan kita gitu. Nah, setiap orang kan memiliki sisi keunikan masing-masing ya, termasuk diri kita gitu. Nah, keunikan ini akan menonjolkan ciri khas diri kita gitu pada orang lain gitu kan. Nah, yang akan membedakan kita dengan orang lain. Nah, lalu kita manfaatkanlah keunikan kita ini gitu lah dalam membangun sebuah karir atau usaha atau di bisnis kita gitu. Ya udah kita kayak misalkan membranding membranding kita ketika di Facebook, di medsos itu kita pengen dikenal orang tuh sebagai apa gitu. Kayak aku orangnya ceria, murah senyum gitu kan, suka bercerita gitu. Dia tuh orangnya ini loh ceria ini gitu, kayaknya enak tuh buat curhat gitu, kayaknya enak juga terbuka gitu. Jadi ya enak gitu dikenal sama orang juga kayak nggak sungkan gitu bawaannya, enjoy aja gitu. Kalau ketika ada yang konsultasi juga kayak tidak ada yang ditutup-tutupin gitu kan, misalnya ada konsultasi tentang masalah bisnisnya, tentang masalah produknya gitu ya, apalagi masalah kewanitaan itu yang menjoroknya kayak misalkan masalah rumah tangga gitu kan. Kalau masalah rumah tangga kan kadang takutnya aku mau cerita, takutnya malu gitu. Tapi kalau kita udah dikenal sama orang tuh brandingnya kuat gitu sebagai lama kayaknya murah senyum, terus enak juga gitu untuk bisa bertukar pikir gitu. Ya, jadi kan sama orang tuh nggak senggan aja gitu. Jadi kita harus berani menjadi sosok yang unik gitu ya untuk orang bisa dikenal gitu. Pokoknya menjadi diri sendiri lah ya. Betul. Nah, yang ketiganya itu hilangkan pikiran negatif gitu. Jadi pro dan kontra bukan hal yang tabu kalau menurut aku ya, tabu lagi dalam suatu kehidupan. Nah, saat kita ingin melebarkan sayap menuju kesuksesan gitu ya. Nah, ada aja orang yang tidak suka sama diri kita gitu. Sama kita susahnya tuh nggak suka gitu. Nah, dari situ kan ada seseorang yang bisa memberikan asumsi-asumsi yang tidak baik ke kitanya gitulah. Dari faktor eksternal maupun faktor internal gitu. Nah, faktor eksternal ini contohnya ya dari teman kita, sahabat karib kita, atau enggak tetangga kita gitu. Sambil ngomong kayak gini, emangnya kamu bisnis bisa sukses gitu kan. Nah, terus kamu emangnya ada bakat tuh sukses, lulusan kamu aja SMA, iya enggak bisa kayak gitu. Kamu bisa tuh ngejalin kayak gitu produk. Nah, itu pikir negatif itu yang akan menjadi racun gitu kan, untuk kita bisa maju gitu kan. Nah, kita harus ada yang namanya, kita harus bisa ada punya tameng gitu, agar supaya kuat, tidak ada yang namanya bisa berpengaruh dengan negatif itu. Nah, di segi saya pribadi itu ketika ada orang yang negatif tuh kadang aku tuh kayak ininya pura-pura budek gitu lah. Dan nggak apa-apa budek di saatnya yang tepat yang baik gitu. Nggak peduli, bodoh amat gitu kan. Cuek gitu. Nah, cueknya saya kan ada pada tempatnya gitu. Masa iya kalau orang yang mau minta bantuan atau enggak, masa iya saya bodoh amat, enggak kan? Ya salah. Tapi ketika ada yang ngomong negatif, ini bodoh amat, gue pikirin dia ngomong apa, nggak peduli ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi pokoknya apa yang masuk ke dalam diri kita sebelum tidur, mau tidur pun semua itu positif adanya gitu. Betul. Jadi ketika ada yang negatif ini, aku kok dibilang kayak gitu sama sama teman misalkan, kamu mau orang aja masih kayak gitu, namanya bisa. Nah, bilang kayak gitu lagi, ditunjukkan, buktikan saya bisa gitu. Buktikan aja
pokoknya bukan mulut mereka itu yang ngomong bahwa diri kita itu tidak bisa gitu. Ya bisa tunjukkan kalau saya bisa, ya bisa. Ya kembali lagi ke mindset kita. Kalau kita berpikirnya susah, ya semuanya akan susah gitu. Tapi kita berpikirnya saat kita berpikir mudah, inklusif, ya mudah gitu. Berawal dari pola pikir kita juga ya Teh, apa mental kita juga. Nah, yang keempat ini menghindari kebiasaan pasif. Jadi jadi sosok yang aktif di dunia usaha maupun di komunitas gitu. Nah, artinya tidak malu saat kita berkomunikasi kayak saya kayak gini ya. Kita mau sukses itu, ya nggak ada yang namanya kata malu. Saya mau prospek, apalagi jual tentang masalah rempah perawan gitu ya. Bisnis yang pokoknya ya bisnis yang menurut kita itu luar biasa menurut aku gitu, super power bagi menurut aku gitu. Ya dulu aku belajar tentang MLM network marketing gitu ya. Nah kita turun di 100 ya. Ya suatu ada perbedaan gitu. Nah, dari situ kan saya juga bisa membedakan mana negatifnya, positifnya, dan di 100 ini positif semua yang aku ambil gitu ya. Masya Allah luar biasa. Makanya ketika ada peluang ya saya tidak membuang sia-sia gitu. Ambil cepat dan ambil pokoknya segera gitu. Nah di situ jadi kita komunikasi ini tentu akan sangat membantu kita saat menyelesaikan masalah secara tim sehingga ada solusi dan cepat terselesaikan. Ada yang tanya ya? Enggak itu Nyai itu. Jadi seperti contohnya gini Teh. Kalau kita kerja tim ini ya, kita pun sama tim nggak boleh pasif ya, kayak harus aktif gitu. Nah, seperti saya ibaratkan contohnya sapu lidi. Sapu lidi ini ketika satu batang tangkai itu nggak bisa buat nyapu sampai bersih ya nggak? Tapi ketika menjadikan seorang sapu ikat ya sama kita dibalikkan sebuah tim ya kan, tim kita di atas gitu. Nah, sapu lidi ini ketika dijadikan satu ikat itu nyapu pun akan bersih, menyelesaikan sebuah masalah itu solusinya. Jadi kan masalahnya tuh jadi bersih lantai ininya halamannya ya kan disapu. Tapi ketika satu ini ya nggak bisa untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah sama halnya ketika satu ini tuh satu lidi ini tuh mudah dipatahkan sama orang. Tapi ketika sudah menjadi satu tim ya kan itu susah untuk dipatahkan sama orang. Makanya dalam tim di sini kan harus saling memberi motivasi, saling memberi support, dukungan, gitu, saling menguatkan. Ya itulah pentingnya dalam bisnis itu adanya tim, gitu. Nah, adanya tim itu nggak boleh namanya egois. Ketika hati tidak bisa, ya tanyakan, jangan malu. Orang mau sukses kok, ya enggak. Terus jangan sok tahu, tapi kita pura-pura tahu tapi sok tahu gitu. Ya padahal nggak tahu gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau aku lebih baik meskipun kita udah bisa gitu ya, kalau aku tuh diajarin sama guru saya tuh meskipun nggak bisa ya udah tanya aja, kita pura nggak tahu gitu. Justru dari kita pura-pura nggak tahu itu malah akan volume cerdasan kita akan bertambah gitu, pengetahuan kita akan semakin bertambah seperti itu. Kalau aku sih seperti padahal tahu iya, tapi ya pura-pura aja gitu, nanya daripada yang lain juga pasif gitu ya. Kita untuk memulai aktif siapa apa salahnya gitu. Betul. Nah, yang kelima ini berteman dengan orang sukses. Tentunya ya kan pasti ini mah. Jadi kayak ketika kita misalkan pengen cantik gitu ya. Kita merasa diri belum cantik. Kita berteman saja sama orang-orang cantik gitu loh. Ya iya gitu, kita lama-lama kita akan ikut cantiknya Teh, dari mulai sikapnya, penampilan kita akan dirubah ya kan. Nah kayak sama mereka dilihat luar dalam itu cantik, kita akan berpengaruh lingkungan yang sukses sama orang sukses itu akan berpengaruh banget sama kitanya gitu. Nah dari kita berkumpul sama orang sukses itu pola pikirnya kita akan berubah, cara bersikapnya juga akan berubah, mindset kita tentu berubah banget ya kan, mental kita terbentuk gitu. Ya, pokoknya sama orang sukses itu harus kita harus jalin
ya dari kita belajar nimbrung bareng, carilah ambil ilmunya kayak apa gitu. Ya ambil aja, tapi bukan berarti kita apa ya kepo gitu. Ya kepo emang benar, keponya dalam kepo sehat ya. Aku tidak mengkepokan apa sih hidup orang gitu loh. Tapi kalau untuk kita sukses, ya kenapa tidak gitu? Kepoin aja gitu. Lihat suksesnya kayak apa sih gitu. Kita berteman gitu. Kita jalin persaudaraan gitu dia sama orang-orang yang sukses itu. Kita saling bertemu lagi, kita perjanjian yuk di mana gitu ya. Kita ambil sharing-sharing bertukar pikiran ya dari situ, jadi pola pikir kita juga terbentuk gitu. Nah, yang ke-6 ini membeli barang sekaligus berinvestasi. Berinvestasi ya. Jadi sah saja lah jika ingin membeli gadget atau kayak kendaraan baru gitu ya. Nah, untuk berinvestasi gitu loh. Maksudnya berinvestasi di sini untuk mendukung bisnis kita gitu loh, Teh. Jadi harus dipertimbangkan juga antara beli itu bisa untuk mendukung bisnis kita enggak sih, terus bisa menguntungkan kita enggak sih gitu. Untuk misalnya contohnya kita membeli motor nih biasa, motor. Nah, ini investasi kan jangka panjang juga. Nah, ketika kita punya motor, kita bisa nganter packingan ke atau enggak JNT. Nah, ada sih yang namanya pick up. Tapi kan kalau pick up itu nggak bisa cepat saja. Yang kita sekarang ini customer maunya cepat gitu kan, diantar. Nah, tapi ketika ada motor ya kan, kita bisa langsung nganterin ke kantor JNI atau kantor JNT-nya gitu. Nah, ketika di situ ada ini, kan orang kan si kantor ini kan ada mobil datang langsung dibawa angkut gitu, biasanya bisa sampai gitu. Nah itu ada sama dengan laptop, gadget gitu. Nah itu untuk investasi bisa membantu bisnis kita gitu. Nah dan dengan adanya gadget kita pun bisa menjalankan bisnis online dengan tanpa harus cuap-cuap datang ke sana ke door to door gitu kan. Iya offline gitu. Nah apa yang pernah disampaikan sama Teh Mio, bisnis kita itu untuk offline itu sayang banget gitu, karena kita kan harus mengedukasikan ya Teh, produk kita yang knowledge begitu banyak, satu produk aja harus diungkap begitu banyak value-nya gitu ya, sayang banget kalau hanya di offline gitu. Nah sekarang kan kita udah canggih yang namanya semua dunia online gitu kan, sampai yang jualan gorengan, jualan tajil aja pakai online coba. Masa kita seorang bisnis namanya pakai HP, belilah kayak misalkan kadang di tim aku tuh, Teh aku HP-nya belum bisa mampu untuk nyaring ini WA tuh selalu penuh aja. Bismillah yakin uang dari remper bisa beli tuh yang namanya itu S10 dah itu Samsung kata aku bilangin. Yakin aja namanya. Iya bisa beli HP yang bisa nyimpen RAM-nya banyak ya Teh. Iya benar sama kasusnya kayak gitu. Produk itu. Jadi ketika kita mau sukses itu aku susah Teh, ininya banyak ngangkut RAM yang banyak sih nggak bisa muat, terus HP-nya ngeheng. Ya susah, dari pikiranmu susah, aku tadi bilang kayak gitu. Pikiranmu mudah ya mudah, kata akunya kayak aku kemarin sampai bilang, aku uang remper, aku belikan HP yang ini itu, makanya aku ngelola 4 PA. Lagunya ya Allah Teh kamu banyak banget. Ya iyalah kata akunya, ketika medsos HP 2 saya digunakan kenapa tidak bisa menghasilkan uang pundi-pundi rupiah, kenapa tidak gitu kan, mencetak rupiah kok mesti benar di dalam rumah. Nah saya ganti beli HP lagi, dan ini asli uang dari remper loh, aku ganti HP lagi yang RAM-nya bisa muat besar, baterainya pun full kuat gitu, bisa 1 harian full tanpa dicas gitu, besok paginya baru bisa dicas lagi, alhamdulillah gitu, meskipun dipakai nge-zoom berapa kali, pakai grup berapa kali, ini banyak set gitu, baterai masih ini awet gitu. Nah seperti jadi mindset kitanya bisa, mampu, ya bisa. Kalau kitanya susah, nggak bisa Teh ini, ya udah kamu nggak bakal bisa gitu. Karena udah ditanam mindsetnya seperti itu gitu. Nah, yang ke-7, jangan menghindari kegagalan. Kalau aku nih ya, kegagalan itu apa ya? Jangan manja-manjain deh yang namanya manja-manjain kegagalan gitu. Jangan manja-manjain deh yang namanya baper-baperan.
enak banget kamu memanja-manjain kegagalan dan memanjain baperan gitu. Kalau kata guru aku, kata Bang Ipa seperti itu gitu, karena aku pernah ikut ininya gitu, jadi di YouTube gitu. Ngapain kamu enak banget, apa sih manja-manjain kegagalan dan baper gitu. Nah, kata ini tuh, jadi kita itu coba lagi, lebih baik kita coba lagi, terus coba lagi, sampai kapan? Ya sampai closing gitu. Kalau hanya baru ditolak 10 kali, terus ngiklan berapa kali, 3 kali, sehari 4 kali, 5 kali, ya, malah lebih 7 kali, terus nggak ada yang pusing. Nah, udah baru sehari udah nyerah, nggak ada yang meeting, nggak ada yang order, itu udah belum pusing. Nah, kata kita berapa, jadi kita tuh tidak tahu status mana yang akan bisa closing gitu. Terus aja ya, namanya. Terus aja pokoknya ya. Iya, jangan nyerah pokoknya. Betul. Namanya juga kan ikhtiar ya Teh. Namanya ikhtiar, kita sambil doa apa yang di segala kita ikhtiarin itu harus kita yakini juga gitu. Kalau kita udah yakin, kita ikhtiarin, usaha, terus aja iklan. Gak peduli orang ngomong itu kamu statusnya udah berapa kali sih muncul aja. Nah, tapi kan kita statusnya diselang-seling, nggak jualan mulu, kali-kali kayak cerita. Dan aku juga pengen cerita nih kayak kisahnya sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Tahu kan ya? Yang suksesnya luar biasa sampai bisa kekayaannya itu sepertiganya untuk kota Madinah. Jadi saya juga karena Abdurrahman bin Auf ini tidak menunda-nunda gitu ya untuk pembayaran. Jadi dari tangan ke tangan gitu. Untuk utang itu yang utang cepet gitu loh. Harus disegerakan gitu, menunda gitu. Nah, dari akhlaknya beliau itu mulia itu emang sukses itu dari diri kitanya dulu gitu ya. Gitu sikapnya kita, akhlaknya kita gitu bagaimana, dan sedekahnya itu emang luar biasa sahabat Rasulullah ini gitu ya, yang tadinya itu mau kata Rasulullah itu gantikan saja Umar bin Khattab ya, sahabat Umar gitu, kata si Abdurrahman Auf-nya tuh nggak gila yang namanya kekayaan, nggak gila sama yang namanya jabatan, tapi sukses luar biasa. Nah itu sampai triliunan gitu kan ininya hartanya, tapi tetap sedekahnya juga udah triliunan pun masih aja ngumpul ke harta. Malah makin banyak ya Teh ya. Malah makin banyak. Ada yang tanya kayaknya nih Teh. Oh iya, coba tadi lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita enak aja ngobrol ya. Bismillah bisa beli HP dari hasil remper, amin Teh Agnia. Terus kalau kita nawarin produk dengan japri langsung sekali 2 kali ditolak, apakah terus dilakukan sampai closing? Nah, gimana kemarin itu? Nggak salah kemarin itu kita harus sampai 8 kali Teh. Kemarin waktu kata Coach Arif tuh sebelum 8 kali terus aja tawarin. Ya, jadi di gitu tahap 6 kali ya. Padahal di tahap 6 kali 1 kali lagi. Ya. Kenapa harus nyerah? Makanya di sini yang namanya itu jangan yang namanya menyerah. Jadi ketika kayak seorang kayak gini nih, karena suksesnya orang itu prosesnya masing-masing ya Teh. Kayak gini saya ambil contoh ketika saat bayi kita mau belajar merangkak. Nah, dari merangkak si bayi itu pun perlu tahap gitu ya kan. Sama ketika udah bisa merangkak, itu si bayi ini mau belajar jalan, entah kejedot, entah gusruk, entah apa gitu ya. Tapi dari namanya gagal lagi, bangkit lagi. Bangkit lagi, jangan udah gagal 1 kali 2 kali udah nyerah, ya udah pusing gitu kan. Ini namanya berapa kali itu saya ngambil dari contoh anak bayi gitu loh. Terus ketika saya juga mau belajar jalan, dulu saya mau belajar jalan pun ketika umur 1,5 tahun, saya hampir 1,5 tahun itu saya belum bisa jalan kayak gitu, sampai beberapa cara gitu. Tapi ketika saya tidak ada rasa takut gitu, kata ibu saya gitu, jangan takut gitu kalau mau belajar. Jadi 1 tindak, 2 tindak, akhirnya kan bisa. Karena awalnya aku tuh kan takut kejedot, karena kan jadi hilangkan rasa trauma gitu. Nah, aku kan pernah yang namanya ini kejedot kepala, gusruk, ininya sampai lecet gitu. Nah, tapi kan udah itu nangis Nah, yang namanya juga kan pengen bisa jalan gitu ya. Karena itu juga pengen sukses gitu. Jadi gagal itu nggak perlulah dimanja-manjain, yang namanya gagal itu harus dimanja-manjain gitu kalau menurut aku gitu ya.
Jadi Jadi jangan harus siap takut. dengan tantangan ya, siap dengan Betul. tantangan di depan. Mm-mm. Jadi Mhm. gini katanya apa itu? Ya mesti apa tadi, mesti menawarkan sampai 8 ternyata nggak bosen tuh orang sama kita, masih takut terlalu aktif. Ya Jadi kita ini aja, kita apa, nggak tiap hari ya, diselang-seling aja nawarinnya. kalau saya sih nggak nawarin melalui chat gitu ya langsung ya. Pakainya langsung aja pakai status ini Status itu. aja sih ya, heeh. Nggak pakai status yang sekiranya itu bisa mendobrak gitu loh pikirannya, mindsetnya. Kalau kita ya Nah, udah kita emeng-emengin aja, emeng-emengin dalam hati katanya yang bisa apa ya, ada pintu maksudnya ada hati yang wah atau emosionalnya itu tergugah. ya muncul gitu loh mbak kita Tergugah gitu ya. emosional gitu kalau aku sih gitu bodo amat gitu kan. Nah tapi kan bukan jangan langsungnya menawarkan, kalau langsung ke chat itu kayaknya keras banget ya menawarkannya. Takutnya orang kan nggak suka gitu. Ya udah langsung aja maksudnya dari status-status kita aja gitu, entah itu di WA atau enggak yang WA bersambung kayak gitu, atau enggak di Facebook gitu ya, kita selingin aja kayak kisah-kisah kisah-kisah yang orang sukses gitu, atau enggak kita itu keluarga kita itu menanti kesuksesan kita loh. Keluarga kita itu pengen loh kita dikasih hasil yang dari, maksudnya hasil sukses dari kita itu pengen nyicipin lah gitu. Nah pengen kayak gimana sih, pengen dikasih sesuatu yang kalau kita itu kayak apa ya, sesuatu yang wah gitu kan untuk keluarga gitu. Otomatis kan keluarga juga kan mengharapkan gitu kalau kita Iya itu betul. bisa ngasih yang lebih gitu kan. Masa sih kamu nggak mau ngasih lebih untuk keluarga, untuk adik gitu kan, untuk saudara gitu. Nah seperti itu buat sih. Jadi kita belajar coba-coba apa sih, memprospek atau enggak menawarkan, dan penolakan ini jadi bagian dari apa ya, bagian menanam gitu loh. Nah, ketika kita menanam, nah insya Allah pasti akan insya Allah itu pasti akan ya, Akan membuahkan membuahkan hasil gitu ya. gitu. Jadi kita bacanya tuh jadi dianggapnya tuh seperti menanam aja gitu loh. Jangan dirasa kayak beban banget gitu. Bisnis ini kayaknya Iya betul. beban, susah. Kalau aku mah gitu, coba-coba kayak satu menawarkan untuk memprospek orang, bikin satu branding yang ini itu kuat, kita harus kuat itu ya. Kita ambilnya itu sebagai apa sih, menanam. Kalau saya sih seperti itu gitu loh Teh. Nah ketika kita menanam pasti insya Allah akan membuahkan yang namanya Hasil ya, akan panen gitu ya. panen gitu, karena sebuah usaha kita, usaha keras kita itu tidak akan pernah mengkhianati kita, betul nggak sih? Betul. Kayak saya di Ratu-Ratus nih awal menjadi seorang marketing inilah itu marketer gitu ya, ini itu. Nah akhirnya alhamdulillah karena usaha saya, kerja keras saya itu tidak mengkhianati saya gitu loh Teh. Hasilnya ya saya petik gitu, saya tuai, saya tunai apa sih, saya rasakan gitu, dan itu nyata gitu. Enggak yang namanya berandai-andai. Makanya dari awal itu kita harus punya tujuan yang realistis gitu. Yang realistis gitu, punya target, tujuan juga harus yang nyata, jangan yang hanya khayalan gitu. Toh kita di bisnis ada pertanyaan lagi nih Teh. Ada beberapa CS dari TFA, ada beberapa CS yang beli produk Ratus dari saya, tetapi setelah beberapa hari saya tanya, udah minum belum? Jawabannya pada belum katanya. Apa mereka beli karena nggak enak ke saya ya, mengingat mereka satu majelis dengan saya, bagaimana nanggepin yang seperti ini? Terus kalau tahu tadi berapa profitnya nih, Mas? Gimana nih tanya harga semuanya gitu. Katanya lupa belum diminum, mungkin kebanyakan sih kadang-kadang suka lupa kali ya. Oh gitu. Jadi gini kalau gitu ya enggak ini sih, jangan kita chat awalnya atau misalnya satu majelis kita ketemu gitu. Hei katanya, Beb, gimana habis minum rempah, enak enggak katanya, rasanya suka katanya. Kalau nggak cepetan dirasain, belum tahu loh rasanya, enak tahu gitu. Kitanya juga mendorong-dorong gitu loh. Atau enggak gini, aku sih selama minum rempah enak Beb. Terus kitanya maksudnya enggak nanyain, aku sih selama minum rempah, saya langsung menceritakan, menjabarkan gitu. Saya sih selama minum rempah enak banget, apalagi saya yang udah punya ada suami ya. Suami selalu ibaratnya nagih dah pokoknya. Nah terus di keputihan juga, keputihan aku tuh hilang, nggak gatel gitu. Nah terus
dengan jadwal saya yang padat, kerja ngurusin rumah, ngurusin suami gitu, anak gitu ya, itu capek pun rasa pegel di badan itu kayak hilang gitu. Terus yang kemarin kamu ini udah diminum belum? Nah, itu aja. Jadi kitanya menceritakan dulu gitu loh, Bel. Jadi kita ketika jadi supaya itu emosionalnya tuh keluar gitu loh. Itu jangan jangan tanyakan dulu gitu, tapi kitanya harus bisa ngasih satu yang contoh dulu gitu. Jadi kayak ada terpancing gitu sih Teh. Iya mungkin Kak bisa jadi juga dia lupa gitu ya. Paling kita lupa. Jadi kita dong misalnya gitu. Kecil. Gitu. Ada lagi? Tadi katanya profitnya berapa katanya nih, Cenah? Cenah, pengen tahu. Kepo. Kalau bilang 50 juta jangan kaget ya. Ya sih. Kata Teh 50 juta ya. Iya, kalau kata Teh Mio tuh distributor tuh harus 50 juta itu minimum. Dan saya pengennya 100 juta pertama saya. Saya udah di otak ini pokoknya 100 juta pertama saya gitu. Iya, udah di otak gitu ya. Udah di otak, udah ini tuh aduh gimana ini kan. Nah, bukan ya bagaimana nanti gimana gitu. Nah, kita harus nyusun yang namanya kiat-kiatnya juga. Kita menetapkan target ya. Betul, kitanya juga harus punya kiat-kiatnya juga gitu. Harus kayak gimana sih mencapainya gitu. Ya kayak saya dulu juga jadi marketer bisa langsung ke agen gitu. Ya kitanya harus ada kiatnya juga gitu. Tidak yang namanya bermalas-malasan ya kan, nggak malas posting. Kadang ada yang aku mau sukses tapi mau ngiklan lupa. Kadang aku nggak punya waktu untuk ngiklan gitu. Gimana kadang-kadang ya. Iya, kadang iklan aja masih jarang-jarang gitu. Nah, kadang juga hari ini misalnya nggak closing udah mulai melempem. Aduh hari ini Teh sepi, bisa udah mulai melempem. Padahal kan ya proses ya, maksudnya closing itu kan satu pergantian ya. Kadang kita ya rame, kadang kita sepi. Aja gitu. Yang penting kita konsisten. Ya konsistennya konsisten promosi ya Teh ya, seperti itu. Jangan berhenti gitu, ketika sudah ada yang sepi dan sebagainya. Nah terus ada lagi nih, gimana dari Teh Indah ya, gimana ngadepin CS yang di awal nanyanya menggebu-gebu, tanya harga semuanya, tahu-tahu hilang kabar, diri doang, kita chat lagi atau demin aja ya. Nah ini yang CLBK kali ya, CLBK, chat lama beli kagak. Itu masih berteman, masih followin kita enggak gitu. Nah, kalau masih followin kita gitu, ya udah nggak apa-apa, kompor-komporin aja terus. Mungkin dia udah ketika kita selalu berpikir positif lagi, ya kan? Kita berprasangka baik lagi gitu kan. Nah, ketika udah chat lama terus ngilang gitu ya, nanya-nanya doang gitu. Ya kita terus berpikir positif aja Teh. Suatu saat mungkin ketika ada modalnya kumpul, dia ngechat kembali ke kita, gitu aja. Berpikir positif ketika belum order atau enggak ada orang lain, ya udah berarti belum rezeki kita gitu. Jadi nanti ada pintu-pintu lain, orang lain yang akan datang tiba-tiba tanpa tanya, tanpa apa. Teh aku mau join dong, kalau reseller itu kayak apa ya caranya, tapi aku bimbing full ya. Nah itu aku pernah langsung dapet suara kayak gitu. Teh aku mau dong join gitu. Jadi reseller itu kayak gimana sih syaratnya, apa aja, bayar nggak pendaftarannya? No, gratis kata akunya. Mau dibimbing full juga saya siap kata akunya, kayak gitu. Yaudah Teh aku mau, langsung tanpa nanya atau produknya apa aja Teh, boleh ini nggak, mau lihat dulu produknya. Nah setelah udah lihat ini, ya udah Teh aku mau ambil reseller tuh kan. Jadi kitanya tetap positif aja gitu ya, terus berikhtiar ya gitu ya. Tadi tuh pokoknya jangan sampai namanya berpikiran negatif. Ketika udah berpikir negatif, ya udah yang datang aja yang datang hanya negatif gitu, racun-racunnya itu gitu. Namanya Adinda ya, Adinda Eka Lela ya Teh ya, nama Facebooknya ya. Iya, tapi aku ada Facebook satu lagi sih, soalnya kan aku ngelola FB 2, IG, WA juga 4, jadi sibuk kalau gitu. Kadang nggak nganukin, kadang aku minta bantuan sama suami untuk nganukin itu FB gitu. Ya aku mah dari mana aja, karena saya kan lebih kuat branding ke ini ya Teh, ke Facebook gitu.
Jadi berbanyak ke Facebook aja gitu. Kadang kalau WA Yes. mah kalau yang udah nyaring, udah dari komenan kita di berteman, terus teh boleh bagi share ini WA-nya dong. Nah baru aku save ke WA gitu. Nanti saya prospek melalui status gitu. Makanya WA-nya nggak 1, 2, 4 deh. Berarti nomornya 4 berarti ya Teh ya? Iya. Nomornya 4. Sip. Udah dibanyakin database gitu. Udah pakai admin? Udah ada admin? Ada admin, suami. Suami. Kadang ya kalau adminnya nggak rempong gitu ya sama admin, kadang sama adik aku juga kalau yang di Cirebon gitu ya, itu sama adik aku, tetapi kan dari sini gitu. Kadang kalau nggak tak taruh barangnya di sana, kirim di Cirebon gitu, kayak gitu. Gitu, sip. Wah, bisa diikutin nih. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesuksesan hanyalah masalah waktu. Jangan nyerah, jatuh, gagal, bangkit lagi, berusaha, ya. bangkit lagi. Lihat yang ke-8 ya, baru bisa gitu. Nah yang ke-6 ini aslinya ada di puncak di situ gitu. Tapi jangan nyerah begitu saja. Lakukan lagi, perbaiki lagi, usahakan lagi, doanya dikuatin lagi, sedekahnya diimbangin lagi. Jadi sedekahnya itu juga berpengaruh ya Teh. Gitu. Iya, benar. Pokoknya ilmu bisa di copy ya Teh, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Ingat lagi kesana lagi ya. Betul. Kita sudah dikasih fasilitas gambar ya dengan postingan yang sama, status yang sama misalnya ya ke tim. Rezeki beda-beda ya kan ya, rezeki beda-beda karena usahanya pun mungkin atau ikhtiarnya atau misalnya doanya yang membedakan. Iya. Keyakinan ya itu masalah doa juga, sekuat apa sih kamu doa sama Allah, seromantis apa sih kamu sama Allah. Nah itu kita juga berpikir lagi, koreksi lagi ya nggak Teh? Nah kita masih tahajudnya masih bolong-bolong, terus masih enak santai di bantal gitu, masih jam 2 nanti alarmnya jam 3 mati lagi, dimatiin lagi, enak gitu ya kan. Orang sukses itu sebenarnya kalau aku lihat dari Abang Ipo sama kayak yang lain itu kayak pokoknya yang sukses-sukses itu tidur mereka tuh berkurang menurut aku tuh, lebih ke ya seperti itu, mereka dimanfaatkan seperti itu Teh. Duhanya konsisten. Jadi bukan hanya bisnisnya untuk memprospek orang konsisten, duhanya juga harus konsisten. Aku juga merasakan seperti kalau kalau duhanya agak tidur bolong, tahajudnya ada yang bolong, ya udah. Marketing langit ya. Marketing langit sama marketing buminya itu seimbang ya Teh ya. Seimbang, betul Teh. Dan buminya juga. Betul. Kemarin tuh lihat ada apa sih Kang Dewa katanya. Kalau kita pengen beli mobil katanya ya, mobil baru, sudah belum sedekahnya seharga mobil. Kalau kita pengen beli rumah gitu ya, rumah baru, sudah belum sedekahnya sebesar rumah, seharga rumah kata wah. Berarti kalau misalnya kita gini, kalau mama misalnya beli gamis ya, kalau kita pengen beli gamis mungkinnya sudah belum sedekah seharga gamis gitu ya. Aduh, jadi mikir lagi mau beli gamis. Betul. Jadi aku tuh inget ya, iya kata-katanya Kang Dewa itu plak langsung jeda ke aku. Kan aku punya mobil, ayo kata aku tuh, aku dalam berpikir ya Allah, aku bisa mampu nggak sedekahnya sehari dengan saja mobil gitu kan. Tapi alhamdulillah aku sekarang udah bisa ngumpulin ibaratnya beli tanah sendiri, ibaratnya buat beli rumah sendiri ya, mobil nanti dulu. Ya insya Allah bisa tercapai gitu kan ya. Makanya pokoknya pengen ya di atur itu 100 juta pertama. Amin. Udah diangan-angan. Amin. Ya meskipun masih masih perlu banyak proses, ya udah kita seperti langkah bayi aja, seperti itu, pengen berjalan, pengen lari, kita jalanin saja dulu, nikmatin aja. Aku mah nikmatin aja, tapi kata DMnya jangan nikmatin lalu punya air. Nah ya air kalau nggak dirakut sama buaya. Aduh, yang pasti kita harus selalu
selalu keluar dari zona nyaman ini. Yang kadang-kadang emak-emak itu kan enaknya ya, saya ngerasain sendiri kadang-kadang kalau lagi ini kan, aduh pengennya mah rebahan, pengennya mah nggak mau mikirin bisnis-bisnis, para rusing gitunya, kadang-kadang Para seperti itu kalau lagi gitunya, kalau lagi zona nyamannya lagi pengen kita nikmatin banget ya, tapi mikir lagi, aku kan punya keinginan gitu, punya cita-cita gitu ya, kalau nggak punya duit kan, kalau punya duit, emang duit nggak bisa dibawa mati gitu ya Teh, tapi kan nggak punya duit serasa mati, bener nggak sih Teh? Jadi kalau menurut aku itu bisa Teh, uang dibawa mati, bener. Kalau aku gini, uang itu bisa dibawa mati, betul ya Teh. Nah itu untuk investasi akhirat. Nah, sedekahnya, betul. Yang nggak dibawa mati, artinya gepokan duitnya tuh nggak bisa mati. Iya dong. Kalau kita nggak punya duit juga kan hidup serasa mati kan. Kalau coba kalau tanggal 5 gajian udah tompes, aduh. Makanya orang tuh kalau bilang, aku mah bisa aku juga bisa hidup tanpa uang. Bullshit. Aku tak bilang kayak gitu. Bullshit tuh. Kamu bisa hidup tanpa uang. Enak aja kamu hidup tanpa uang. Kamu meninggal aja harus butuh uang loh. Biaya pemakamannya, untuk kain kafannya, ya enggak Teh? Nah, kita harus beli kain kafan yang terbaik kalau misalnya kita pun bisa sukses gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita pun bisa memberi sedekah yang banyak ketika kita sudah nggak ada gitu. Nah, kita ada sesuatu hal yang dikasihkan ke orang, wakafkan ke orang, ya enggak? Nah, itu kan luar biasa. Nah, seperti itu. Ini udah hampir jam 7. Kebanyakan ngomong. Oh iya. Lain kali kita sambung lagi ya. Kiat-kiat apa Teh biar sukses buat kita yang masih pemula katanya Teh, yang masih pemula nih baru mulai ya Teh. Next kita aku bedah lagi. Kiat-kiatnya ya untuk seorang pemula. Nanti dijawab di ini aja ya, nanti pertanyaan Teh siapa tadi Teh, kita screenshot pertanyaannya ya. Ini sayang, itu di panjang. Aginya kiat-kiat apa biar sukses untuk yang pemula ya. Karena waktu kita sudah jam 7 kurang 8 menit. Takutnya ada yang mau beraktivitas lagi. Betul. Ya, mau dicukupkan saja ya. Iya, nanti kita sambung di Zoom lagi ya sama kiat-kiat itu. PR kita ya Teh. Ya, siap. Baik, terima kasih Teh Dinda. Ini sudah memberikan luar biasa gitu insight pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa sukses di usia berapapun ya, pokoknya usia kita dimanapun kita pokoknya sukses aja ya. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat ya. Amin. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mohon maaf atas kekurangan dari kita. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.